Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Puspitasari dengan NIM B2B023024. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar pengendalian kualitas mata kuliah Statistika Pengendalian Kualitas yang diampu oleh Bapak Iswahyudi Djoko Soepraitno, SSI, MPT. Nah, untuk materi yang akan dibahas itu konsep dasar pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada pengertian pengendalian, kemudian pengertian kualitas, faktor yang mempengaruhi kualitas, pengertian pengendalian kualitas, tujuan pengendalian kualitas, dan ruang lingkup. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian pengendalian. Menurut Asauri 1999, pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirancang, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Nah, menurut Cermerhon 2003, pengendalian merupakan proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu kegiatan mengevaluasi setiap aktivitas dan komponen perusahaan yang perlu dilaksanakan setiap perusahaan agar apa yang diharapkan dan agar apa yang direncanakan oleh perusahaan sebelumnya dapat tercapai. Kemudian di sini ada pengertian kualitas. Nah, menurut Cermerhon 2003, kualitas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang dan jasa yang menyebabkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau jasa itu dimaksudkan atau dibutuhkan. Nah, menurut Gaspard 2005, kualitas memiliki dua macam definisi yang berbeda, antara lain yaitu yang pertama ada definisi konvensional, yaitu menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Nah, untuk yang kedua itu definisi strategi, yaitu segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan kualitas dari suatu produk adalah keseluruhan sifat atau karakteristik yang mengandung pada suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. Jadi sederhananya itu kualitas adalah seberapa baik suatu barang atau jasa memenuhi kebutuhan orang. Kemudian selanjutnya ada pengertian pengendalian kualitas. Menurut Hartono 2010, pengendalian kualitas adalah pengawasan mutu, merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Nah, menurut Gaspard 2001, pengendalian kualitas adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan dengan jalan melaksanakan aktivitas secara baik dan benar pada waktu pertama kali mulai melaksanakan suatu aktivitas. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, yaitu yang pertama ada menurut Feigenbaum 1996, yang pertama ada market atau pasar. Nah, ini apa yang diinginkan pelanggan tersebut gitu. Nah, yang kedua itu money atau uang. Ketiga ada manajemen, keempat manusia, kelima motivation,
Terus keenam ada material atau bahan, kualitas bahan baku itu. Terus kemudian selanjutnya ada machine and mechanization atau mesin dan peralatan. Selanjutnya metode informasi modern. Kemudian yang terakhir itu ada persyaratan proses produksi. Nah, selanjutnya itu tujuan pengendalian kualitas. Menurut Nur 2012, adapun tujuan dari pengendalian ini adalah yang pertama itu agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan, atau supaya produk itu sesuai standar gitu. Untuk yang kedua itu mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin, biaya produksi tidak terlalu mahal. Terus kemudian mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Yang keempat, mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk menjaga jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Kemudian ruang lingkup pengendalian kualitas dan pengelompokan. Menurut Asauri 1999, pengendalian kualitas dapat dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu yang pertama pengawasan dalam pengolahan, yang kedua pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan. Secara umum, pelaksanaan pengendalian kualitas dapat ditempuh dengan melalui tiga tahap, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian kualitas dengan pendekatan bahan baku, meliputi seleksi supplier dan pemeriksaan penerimaan bahan baku. Kemudian yang kedua pengendalian kualitas dengan pengendalian proses produksi, itu meliputi tahap persiapan, tahap pengendalian proses, dan tahap persiapan akhir. Yang terakhir itu yang ketiga pengendalian kualitas dengan pendekatan produk akhir. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan standar kualitasnya, yaitu yang pertama ada bahan baku. Bahan baku perlu memiliki standar kualitas agar dapat menjadi pedoman bagi karyawan dalam memproses produksi dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini sangat menentukan kualitas produk, sehingga perlu ditetapkan standar jam kerja dan standar upah agar hasil produksi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu ada peralatan produksi. Peralatan produksi harus memiliki standar penggunaan dan pemeliharaan agar tidak rusak dan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas. Lalu ada proses produksi. Nah, proses produksi perlu memiliki standar agar kualitas produk yang dihasilkan dapat konsisten dan waktu produksi dapat direncanakan dengan baik. Lalu pembahasan selanjutnya itu penentuan standarisasikan kualitas. Nah, menurut Harjo Sudarmo 2001 ada beberapa langkah dalam menentukan standar kualitas, yaitu yang pertama mempertimbangkan persaingan dan kualitas produk pesaing. Kemudian mempertimbangkan kegunaan produk akhir. Kemudian kualitas harus sesuai dengan harga jual, dan memerlukan tim-tim yang terdiri dari mereka yang berkecimpung dalam bidang-bidang seperti penjualan yang mewakili konsumen, teknik yang mengatur desain dan kualitas teknik, terus pembeli yang menentukan kualitas bahan, produksi yang menentukan biaya produksi dengan berbagai kualitas alternatif, dan pemeliharaan kualitas perlu dilakukan. Kemudian pengertian perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement.
Perbaikan secara terus-menerus berarti perbaikan secara berulang-ulang pada skala ukuran dan terdiri dari perubahan kecil atau perubahan inkremental dalam perubahan terobosan. Menurut Harjo Sudarmo 2001. Nah, di sini menjelaskan langkah-langkah pengendalian kualitas. Menurut Feigenbaum 1996, ada 3 langkah dalam pengendalian kualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar kualitas produk yang akan dibuat sebelum produk yang berkualitas dibuat oleh perusahaan. Sebaiknya tetapkan terlebih dahulu standar kualitas yang jelas batasnya untuk mempermudah pengendalian. Kemudian yang kedua, menilai kesesuaian kualitas yang dibuat dengan standar yang ditetapkan. Suatu produk yang dibuat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif terhadap masalah dan penyebab yang terjadi bila perusahaan ingin produknya berbeda dalam posisi pasar yang sangat menguntungkan, maka perlu mengadakan perencanaan perbaikan kualitas produk. Selanjutnya itu konsep Deming-Chichle as PDSA. Konsep ini itu merupakan konsep yang melibatkan aspek manusia dan aspek teknologi secara seimbang, yang dimana peningkatan kualitas dilakukan secara total dan terus-menerus dalam perusahaan. Nah, konsep tersebut memerlukan komitmen dan kesabaran akan pentingnya peningkatan kualitas bagi kemajuan perusahaan. Dengan konsep ini, perubahan diarahkan untuk memahami kebutuhan peningkatan kualitas, terus menyatakan masalah kualitas yang ada, mengevaluasi akar penyebab masalahnya, merencanakan solusi masalah, melaksanakan atau menerapkan rencana solusi terhadap masalah, kemudian mempelajari hasil-hasil solusi terhadap masalah dan bertindak untuk menstandarisasikan solusi terhadap masalah. Menurut Gaspers 2001. Nah, untuk konsep Deming-Chichle as PDSA itu yang pertama model. Nah, ini model penerapan konsep Deming-Chichle dalam meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Ini dari mulai karyawan, do or study, find the solution, adds to standarisasi. Kemudian ada strategi peningkatan kualitas mengikuti siklus Deming PDSA. Itu yang pertama itu perencanaan, plan, laksanakan, terus study. Nah, ini ada ya. Nah, untuk 3 itu peningkatan, tindak lanjut, peningkatan atau perbaikan. Untuk 3 itu tindakan atau koreksi gitu. Kemudian tabel siklus Deming PDSA terhadap kualitas. Untuk siklus Deming PDSA itu mulai dari perencanaan, plan, do, melaksanakan, study, mempelajari, dan action, bertindak. Transformasi kualitas itu langkah-langkahnya definisi sistem, terus menilai situasi sekarang, terus analisis penyebab, mencoba teori perbaikan, memeriksa hasil, terus standarisasi perbaikan dan rencana perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini itu meliputi understand, stage, evaluation, plan, do, study, action, merupakan langkah-langkah yang sering digunakan dalam analisis dan solusi masalah kualitas. Nah, untuk konsep Deming as PDSA itu langkahnya itu antara lain ada 7. Yang pertama, understand quality improvement needs, memahami kebutuhan peningkatan kualitas. Itu grafik pengendalian digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi dan mengetahui apakah proses masih berada dalam batas pengendalian atau tidak. Di grafik ini itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu central line atau CL sebagai garis tengah, terus ada upper control limit CL sebagai batas kendali atas, dan lower control limits GL sebagai batas kendali bawah. Lalu yang kedua itu state the quality problem.
itu menyatakan masalah kualitas yang ada. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk memahami masalah kualitas secara jelas dan terstruktur. Dalam tahap ini digunakan beberapa alat pengendalian kualitas seperti checksheet, histogram, dan diagram Pareto untuk mengidentifikasi jenis masalah yang paling dominan. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas masalah kualitas dengan membandingkan frekuensi setiap jenis kerusakan. Lalu yang ketiga itu evaluate the root cause, untuk mengevaluasi akar penyebab masalah. Tahap ini itu bertujuan untuk menemukan penyebab utama dari masalah kualitas yang terjadi. Analisis dilakukan menggunakan affinity diagram untuk mengelompokkan ide atau data, serta diagram sebab akibat atau fishbone diagram untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Lalu yang keempat itu ada plan the solution, atau merencanakan solusi masalah. Setelah penyebab utama masalah diketahui, tahap berikutnya adalah merencanakan solusi perbaikan. Perencanaan dilakukan menggunakan tree diagram yang membantu memecahkan masalah menjadi beberapa langkah tindakan yang lebih kecil dan mudah dilakukan. Lalu yang kelima itu do or implement the solution, melaksanakan atau menerapkan rencana solusi terhadap masalah. Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana perbaikan yang telah disusun. Implementasi yang dilakukan dengan metode 5W+1H yang meliputi what, why, where, when, who, how, agar tindakan perbaikan dapat dilaksanakan secara sistematis dan lebih terarah. Lalu yang keenam itu ada study the solution result, mempelajari hasil-hasil solusi terhadap masalah. Nah, tahap studi dilakukan untuk mengevaluasi hasil peningkatan kualitas berdasarkan data selama pelaksanaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan untuk mengetahui aktivitas solusi. Jika hasil belum memuaskan, maka perlu dilakukan adanya analisis ulang dan perbaikan tindakan. Lalu yang terakhir itu ada active action to standardize the solution, bertindak untuk menstandarisasikan solusi terhadap masalah. Tahap action adalah proses menstandarisasi solusi yang telah berhasil melalui menyusun prosedur kerja dan dokumentasi. Standarisasi bertujuan untuk mencegah penggunaan kembali cara kerja lama dan menjaga konsistensi kualitas produk. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.